Di kota ini, ada grup Fangwen yang nilainya ratusan miliar. Ibu mertua dan menantu masih bertengkar. Menantu Jiancha sudah pingsan dan dirawat di rumah sakit. Nyawanya di ujung tanduk. Jiancha ini sungguh kasihan sekali. Menikah ke keluarga kaya ternyata tak bahagia. Untuk melahirkan anak terus-menerus, sampai tubuhnya hancur. Siapapun punya ibu mertua seperti ini, benar-benar sial seumur hidup. Aku jadi begini gara-gara dia. Aku bisa kena kanker payudara? Cepat pergi, pergi. Kamu masih berani membalikan fakta? Kamu ganti obat kontrasepsi aku. Kamu tusuk kondom aku, buat aku melahirkan tanpa henti. Kamu cuma anggap aku alat produksi anak saja. Kamu cuma mau kurung aku di rumah, suruh aku melayanimu. Melayanimu dan anakmu. Kamu masih berani bicara? Perempuan mana yang tidak melahirkan? Kalau bukan karena kamu mau rebut kekuasaan di perusahaan anakku. Ini semua salahmu sendiri. Salahku? Aku belum mati pun, kamu sudah. Cari penggantinya. Ling Jiao Jiao itu kan calon menantu idamanmu? Kenapa dia sama sekali tidak datang menjenguk? Ini karma untukmu. Pantas anakku tidak suka kamu, kamu ini perempuan jahat. Anakmu tidak suka aku, lalu? Anakmu juga tidak mau urus kamu, wanita tua busuk. Kamu perempuan jahat. Jahat. Bajingan tua. Menantuku sayang, akhirnya kamu datang. Cepat, suruh rumah sakit. Usir perempuan jahat ini. Aku tidak mau lihat dia. Aku datang. Ini perjanjian henti pengobatan. Kami sudah tanda tangan. Krematorium. Tinggal tunggu kalian meninggal. Menghentikan pengobatan? Hahaha. Kau lihat itu? Ini menantu baikmu. Bu, Jiao Jiao sudah konsultasi dengan dokter. Rumah sakit sudah angkat tangan. Lagi pula, kalian masih hidup. Nama baik keluarga lu terus tercemar. Kalian sekarang begitu buru-buru mau menguburku, ya? Sekarang, siapa sih yang gak tahu soal perseteruan kotor ibu mantu ini? Satu kena kanker payudara karena dimarahi menantu. Satunya lagi, kena komplikasi karena dimarahi mertua. Lebih cepat mati. Lebih cepat pula nama keluarga lu terselamatkan. Dasar kalian berdua binatang. Nak, bagaimana bisa kau perlakukan ibumu seperti ini? Ini semua salahmu. Dulu aku mau menikahi Lin Jiao Jiao. Kau bilang dia perempuan murahan. Memaksa aku menikahi Jiangcha ini. Aku terpaksa cari cara biar kalian berdua saling bunuh. Apa? Nggak nyangka, ya? Bisa kalah sama orang yang selalu kau anggap remeh. Seorang menantu sempurna lulusan kursus putri palsu. Hah? Nak. Kau lihat? Ini dia menantu sempurna idamanmu. Aku, Fang Jinlian, seumur hidup berjuang melawan menantu. Dikibuli anakku sendiri sama si perusak rumah tangga. Siapa suruh bego? Aku lebih bego lagi. Masih percaya sama omongan anakmu ini? Bertarung sama kamu setengah hidup. Bangunlah. Lin Jiao Jiao mengacaukan proyek perusahaan. Tapi karena dia mau bertanggung jawab, dia jual rumahnya sendiri. Dia gak punya rumah, jadi tinggal sini dulu. Aku terlahir kembali? Maaf, ini salahku. Aku yang bikin proyeknya berantakan. Bukan salahmu. Kamu kan cuma nerima proyek ini karena aku. Sampai-sampai kamu jual rumah sendiri. Mana mungkin salahmu? Kamu kan cuma nerima proyek ini karena aku. Sampai-sampai rumahmu sendiri harus dijual. Dia gagal urus proyek, kamu gak nurunin tanggung jawabnya. Malah bawa dia pulang ke rumah. Kamu anggap aku apa? Berani-beraninya kamu mukulin anakku. Kamu kan cuma nerima proyek ini karena aku. Sampai-sampai rumahmu sendiri harus dijual. Dia gagal urus proyek, kamu gak nurunin tanggung jawabnya. Malah bawa dia pulang ke rumah. Kamu anggap aku apa? Berani-beraninya kamu mukulin anakku. Berani-beraninya kamu
keluarga kalian ini. Satu bego, satu jahat. Gimana? Mau bawa si pelakor ini masuk ke rumah? Kamu aja gak bisa jaga suamimu. Mana ada kelasnya keluarga kaya? Yang memalukan itu kamu. Aduh, tante jangan marah. Aku yang seharusnya gak datang ke sini. Dasar pengikat palsu. Pura-pura apa lagi? Kamu berhenti. Hah? Di rumah ini aku yang pegang kendali. Siapa yang boleh tinggal? Itu urusanku. Kamu gak berhak ikut campur. Di kehidupan ini, aku gak boleh lagi bentrok langsung. Sama keluarga orang-orang gila ini. Sayang. Barusan kamu bilang apa ke aku? Oh, Adit mau tinggal di sini, ya? Boleh dong. Ya udah, tinggal di kamar sebelah kita aja. Hah? Kamu setuju? Tentu saja. Sayang. Aku di sini. Lagi belum aku mendukung. Sepenuh hati. Saya dukung kamu. Kamu. Kali ini gimana caranya lo mau nyari-nyari kesalahan gue lagi? Hah? Bu, Jiang Cha udah setuju. Aduh, Bu, walaupun Jiao udah bikin proyek perusahaan berantakan, tapi nggak sampai-sampai lo mukulin dia segitunya, kan? Kak Sian, Bukan? tante, Kak Sian kan anak lo sendiri. Gimana bisa lo mukulin dia? Aduh, lo pikir lo pemeran utama sinetron yang cuma bikin masalah? Wow, Bu, ngomongnya kok kasar banget sih? Memangnya bukan? Setiap hari kayak orang bodoh yang butuh diselamatin. dan lo yang kampungan ini malah suka banget sama dia. Gue pengen bikin lo dari awal lagi. Lo beneran anak gue. Otak lo isinya teh apa gimana? Tante, ini salah gue. Semuanya karena... Bu, aduh maaf, ini salah gue. Gue yang gak jagain Sian dengan benar. Sampai dia lari ke pelukan yang lebih hangat. Lihat tuh, adiknya kasihan banget. Dia ngerti. Jadi wajar Sian kasihan. Nadanya persis kayak pemikat palsu dulu. Nyinyirnya tepat, kayak tahu segalanya. Jangan-jangan. Dia juga hidup kembali. Ada harapan. Lihat tuh orang lain. Bandingin sama lo. Lo pikir pakai jas, rambut disisir licin. Langsung jadi CEO galak? Apa-apa yang jorok, Lau? Yang menjijikan semuanya lo bawa keranjang. Menurut gue lo cuma orang kaya baru yang kampungan. Lo kok malah nyinyirin gue? Sebelumnya, kan selalu nyinyirin Jiang Cha? Lo punya kelas kayak dia. Dia aja nerima lo yang brengsek ini. Itu namanya jiwa besar. Gue. Kayaknya bener juga ya. Tante, gue udah tahu salah. Kak Sian, udah hentikan jabatan gue. Tapi sekarang, Gue nggak punya tempat buat pergi. Tante, asal lo mau nerima gue. apa aja yang lo suruh, gue mau. Hah? Gimana? Lo gak punya tempat buat pergi, malah nyalahin gue. Lo datang ke sini mau ngibulin ya? Bu. Ah. Kok kamu yang gak punya tempat buat pergi malah nyalahin aku? Kamu sengaja cari masalah ya? Mama. Masa buat si muka tebal ini masih mau bela-bela? Bu, kan aku ini anak kesayangan ibu. Jangan, nanti aku ada janji dengan klien, kalau ibu pukul lagi. Gimana kalau sampai ketahuan klien? Hem. Aduh, stop. Ibu, aku salah. Jiao juga salah. Jiao. Kamu yang bikin ibu tenang dulu, ya. Aku masih harus ketemu klien. Abang Sian. Pokoknya, satu keluarga Sinting ini nggak ada hubungannya sama aku. Mending aku sok baik, jodohin mereka aja. Pasti bakal seru tuh dramanya. Ibu, lihat tuh adik, kasihan banget kan, tapi tulus juga. Gimana kalau kita terima aja dia di sini? Biarkan dia merawat ibu sampai ibu nggak marah lagi. Setuju? Hah? Aku? Hah? Lo, nggak mau? Aku cuma mau pura-pura aja hari ini. Siapa sih yang mau ngurus nenek tua itu?
Dasar bego, otak udang. Kalau nggak mau, ya jangan sok-sokan keluar bikin malu. Nggak, aku cuma tulus aja. Pasti adik mau dong. Nanti, aku suruh Mami Wang siapin barang-barang. Semua urusan rumah tangga kita serahkan ke adik. Gimana? Gimana? Kapan aku bilang gitu? Kamu nggak setuju? Loh, emangnya kamu nggak mau? Aku setuju. Adik, kau memang pengertian. Begini, aku akan minta Buang bawakan bajumu. Buang. Ya, datang. Nona Lin, ini bajumu. Terima kasih, Nyonya. Terima kasih, Nyonya muda. Kau juga terlahir kembali? Bukankah kau juga sama? Pura-pura palsu banget. Barusan tuh, aku hampir refleks menamparmu. Hah? Bajingan tua. Kau sama persis seperti di kehidupan sebelumnya. Masih sama brengseknya. Apa kau tidak takut di hidup kali ini juga kena kanker payudara? Lebih baik darimu. Dulu kau baik hati. Di hidup ini, kau terlalu perhatian dan penurut. Lihat Wang Baochuan itu. Cari sayuran liar untuk selingkuhan suami. Kau masih harus bergantung padaku. HMPH. Karena kita sama-sama terlahir kembali, mari kita bekerja sama. Siapa yang mau kerja sama denganmu? Aku mau cerai. Di hidup kali ini, aku mau menjauhi pria brengsek dan wanita lacur. Dan juga bajingan tua sepertimu. Aduh. Di kehidupan lalu, yang menyuruhmu punya banyak anak adalah ide Lin Jiao Jiao. Apa? Di kehidupan lalu, yang menyuruhku terus-terusan membuatmu marah. Kau cuma punya beberapa tahun lagi. Dua bajingan itu. Caca, kau kan istri sahnya. Mengusir Lin Jiao Jiao, kau yang harus melakukannya. Ibu, kau kan ibu kandung Lucian. Menghancurkan dia, kau yang harus bertindak. Kalau begitu, mari kita kerja sama. Saham grupku, ku bagi setengah untukmu. Takut apa? Betul. Takut apa? Kita gabung kekuatan, habisi mereka berdua. Sampai mati. Yes. Hahaha. Kursus putri palsu cuma ngajarin gimana caranya merayu lelaki. Kapan ngajarin gimana caranya ngepel lantai? Tante, ibu jangan khawatir. Aku nggak capek kok. Wajar aja bilang nggak capek. Kerjaanmu kayak gini, berantakan banget. Katanya otakmu sederhana, mestinya fisikmu kuat dong. Naskahnya salah ini. Dia nggak punya empati sama sekali. Ikutin yang ini. Ini, panduan lengkap prosedur pembersihan rumah. Banyak amat. Sudah kelihatan kamu nggak bisa kerja. Lantai rumah kami harus dibersihin dengan cara ngesot pakai lutut. Oke, Tante. Aku akan ikutin panduan prosedur pembersihan ini. Dan bersihin ulang. Ngapain melongo? Kerja! Oke, panduan prosedur pembersihan rumah. Lin Jiao Jiao, jangan lupa tujuanmu ke sini. Untuk mengambil hati Fang Jinlian. Pisahkan dia dengan Jiang Cha. Lin Jiao Jiao. Hah? Kenapa? Naskahku udah jelas banget. Kenapa nggak ikutin alur naskahku? Naskahnya salah nih? Coba lihat yang ini. Bangsat, aku di sini kerja keras sampai mau mati. Sementara mereka enak-enakan di sana. Ayo, kita langsung lakukan. Ngapain melongo? Bersihin lagi. Kerjaan beginian nggak kuat aku lanjutin. Data investigasi latar belakang Fang Jinlian. Nggak ada yang salah. Semuanya aku lakukan sesuai kesukaannya. Kenapa dia begitu benci sama aku? Pasti ulah si Jiang Cha itu. Waktunya Lucian sebentar lagi pulang. Kalau dia tahu Jiang Cha suruh aku kerja seharian, dia pasti akan belain aku. Bagus, Jiang Cha. Kamu mau pura-pura jadi istri solehah ya? Aku akan bikin kamu
Terbongkar aslinya. Oke, sampai jumpa besok. Nona Jiang, lihat nih, barang-barang antik ini berdebu semua. Bagaimana kalau aku bersihkan? Ling Jiao pernah jadi pemikat palsu seumur hidup. Dia juga ikut kursus putri palsu, jadi sudah jago banget. Ini puncak keahliannya. Kalau lawan dia sekarang, gampang banget. Adik, kamu yang repot ya. Barang-barang antik ini koleksi pribadiku. Waktu bersih-bersih, hati-hati banget. Apalagi teko naga yang di kotak hitam itu. Siap. Kalau aku sengaja pecahin barang antikmu, gimana kamu bisa pertahankan citra istri baik-baik? Sekalian bikin Xian kasihan sama aku. Aduh, Jiao, kamu gak apa-apa? Kakak Xian. Gak sengaja pecahin teko naga Nona Jiang Cha. Tadi jatuh pecah. Siapa yang suruh kamu bersih-bersih? Maaf suamiku, aku yang suruh adik bersihin. Ini salahku, aku gak nyangka. Dia bakal pecahin barang antiknya. Ini kan dialogku? Terus kenapa? Di rumah ini banyak barang. Pecah ya udah pecah. Iya, tapi ini teko naga kesayangan suamiku. Cuma teko naga doang, kan? Apa katamu? Teko naga? Iya, Hah? Aduh, teko nagaku. di kehidupan sebelumnya, kamu habisin semua koneksi dan uang. Beli teko naga ini buat hadiahin ke investor proyek. Nutupin lubang proyek Ling Jiao. Biar dia disukai pemegang saham perusahaan. Di kehidupan ini, gimana kamu mau perbaiki? Aduh, Kakak Xian, maafkan aku. Suamiku, adik juga gak sengaja. Dia cuma mau bantu, tapi malah bikin masalah. Ini juga dialogku. kamu tahu gak berapa banyak tenaga dan uang yang keluar? Buat dapetin teko naga ini? Jangan. Kakak Xian, kamu mau marahin aku? Jadi pemikat palsu emang butuh bakat ya? Tangan Jiao nggak cocok buat kerja rumah. Ini kan seharusnya tugasmu. Guci naga motif ini. Aku susah payah dapetin, malah kamu yang bikin rusak. Gimana ini? Kamu nggak merasa bersalah sama? Ibu, kok mukul aku lagi? Bibi, aduh. Bibi, aku kan tamu kamu. Lebih mirip musuh kali ya. Satu proyek aja bisa kamu gagalin 2 kali. Kamu pikir kelakuan bodohmu itu lucu dan bikin iba? Gue rasa kamu itu bodohnya udah mekar. Babi tolol caca. Langsung laporkan polisi minta ganti rugi. Tunggu. Bu, tapi adikku sekarang gak punya uang sepeser pun. Mau minta ganti rugi juga gak bisa, kan? Iya sih. Gimana kalau cari seseorang yang mau bayarin dia? Gimana? Bu, Jiao itu rajin dan mau belajar. Pasti nggak sengaja kok. Mungkin urusan ini kita lupakan aja. Lupakan? Kamu mau ganti rugi si bodoh ini, ya? Aku nggak mau. Aduh, Bu, jangan mukul. Jangan dong. Hahaha. Ibu. Sayang, kamu nggak apa-apa? Sakit nggak? Gimana kalau gini, aku jual perhiasanku aja. Terus buat nutupin sedikit kerugiannya, gimana? Lihat tuh si Caca. Kamu ini laki-laki loh. Istrimu sampai mau jual perhiasan buat nutupin masalahmu. Nggak malu tuh? Jangan-jangan beneran aku yang salah? Jiangcha itu cewek dan istri yang baik. Sayang. Maaf ya, sebelumnya aku salah paham sama kamu. Urusan ini biar aku yang tanggung. Wah, kalian kan satu keluarga. Nggak boleh minta dia bayar. Sayang, kamu kok jadi kayak orang luar. Sebenarnya uang ini kan biar ibu senang. Kita juga harus berbakti, kan? Kamu benar, urusan proyek nanti saja.
Sedangkan Lin Jiao, biarkan dia tinggal di rumah sebagai permintaan maaf. Nah, baru gitu anak mama yang baik, penurut. Mama, di rumah kok nutup-nutup gitu. Mau apa? Malu-maluin banget. Lucian, Hai. aku tanya, bukannya kamu bilang benci Jiangcha? Katanya nggak ada perasaan? Nggak ada perasaan kok bisa mesra gitu? Nggak ada perasaan, kok kartu hitamnya malah kamu kasih ke dia? Bisa nggak kamu pelan-pelan? Nggak takut kedengeran mereka berdua? Aku takut apa? Mending sekalian, kamu cerai sama Jiangcha, terus nikahin aku. Lin Jiao, kamu sekarang makin gak karuan. Tujuanmu datang ke sini kan buat menyenangkan ibuku, malah makin berantakin. Urusan sederhana aja nggak becus, kamu bahkan nggak sedisukai Jiangcha. Jangan-jangan kamu nggak pernah berniat cerai? Dulu bilang cuma mau nikah sama aku, itu juga bohong ya? Sundal. Ternyata, tamparan lebih efektif daripada makiannya. Jago nyumpah, seringin biar mereka mati. Ajarin aku 2 trik lain kali. Gampang kok. Kamu juga jago kok. Semua trik Lin Jiao di kehidupan sebelumnya sudah kamu kuasai semua. Jahat banget sih. Pusing ditampar mama, nggak mau ribut. Jangan pergi. Sekarang aku ngerti. Rupanya kalian bertiga. Ibu anak rukun, suami istri harmonis, cuma aku yang orang luar, ya? Sudah. Kok kamu sekarang jadi perempuan gila gini? Wah, mulai ribut. Sia-sia. Kamu membentakku? Kok kamu bisa tega gini? Demi Jiangcha si jalang itu, kamu marahin aku? Aduh. Jiao, Aduh. Astaga, adik. Jiao. Adik, kok kamu ceroboh banget? Nggak apa-apa. Aduhai. Aduh. Kamu, hidungmu melenceng. Apa? Melenceng? Aku lihat. Ah. Tidak. Tiba-tiba kepalaku pusing. Ah, tidak. Kak Sian, aku mau istirahat dulu di kamar. Biarkan aku lihat. Aku coba lihat, aku lihat. Wah, menantuku. Ah. Hidungnya. Sepertinya Lin Jiao ini. Dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya palsu. Ya? Anakku yang bodoh itu, sudah kubentak sampai dia agak sadar. Lin Jiao, sekarang bergantung padamu. Bongkar semua rahasia gelapnya untukku. Hah? Tidak masalah. Dokter, Sayang. Sayang. Baru ingat, anggur untuk Direktur Chen. Sepertinya tertinggal di mobil. Tolong ambilkan, ya? Lihat kamu. Tunggu di sini. ayo. Di hidungmu. Aduh, bukan sengaja. Kamu tidak apa-apa, kan? Kamu? Di. Jangan-jangan kamu mau naik ke atas untuk perbaiki hidungmu? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aduh, Di. Lembaga kursus putri palsu di atas itu. Sepertinya cukup terkenal, ya? Jangan-jangan. Kamu ada hubungan dengan mereka? Kamu ngomong sembarangan. Nggak mau ngaku juga gak apa-apa. Nanti juga Lucian bakal datang. Biar dia lihat muka lo yang udah disuntik botox berapa ton. Dan dioperasi plastik berapa ribu kali. Oh iya. Pasti ada juga kejutan lain di badan lo. Ya kan? Hahaha. Lo? Haha. Gue heran kenapa lo berubah banget belakangan ini. Berani-beraninya lo selidiki gue. Selidiki? Perlu diselidiki apa? Lo dan teman-teman lo si putri palsu ini. Mukanya kaku kayak patung lilin. Kayak monster dewa umur panjang itu. Tahu nggak? Itu loh. Hahaha. Nggak usah nanya juga tahu. Pasti lo sekeluarga dari rumah sakit yang sama. Lo? Wah, enak banget dialog-dialog nyonya tua itu. Jadi, semua ini lo yang sengaja? Sengaja nahan gue di rumah lo buat ngerjain nenek tua itu. Sengaja ngarahin gue pecahin guci, rusak hubungan. Gue sama Sian.
Dik, gimana rasanya dibodoh-bodohin? Enak enggak? Sebentar lagi muka asli lo bakal ketahuan sama cowok yang susah payah lo pancing itu. Gimana? Berani enggak? Pukul gue, coba. Lo pikir gue nggak berani? Percaya nggak, gue bacok lo pakai pisau. Dia bawa pisau. Kalau begini MAH seharusnya nyonya tua yang nanganin. Hahaha. Rupanya udah nungguin gue di sini. Ya udah, ayo kita lihat. Siapa yang lebih jago? Mau main kayak gini? Ya udah, gue temenin lo main sampai puas. Aduh, Sayang, aduh, sayang. Ada apa ini, sayang? Aku nggak sengaja, sayang. Kamu siapa sih? Aduh. Sayang. Aduh. Aku benar-benar nggak sengaja. Aku tadi nggak sengaja bikin cadar adikku terbuka. Aku benar-benar nggak sengaja. Jiao. bukan gitu, Kak Sian. Sayang, ini tadi jatuh dari badan adik. Aku lihat dia terus genggam erat di tangannya. Kayaknya barang pentingnya. Laporan operasi plastik, Lin Jiao. Adik, yang di foto ini, bukan kamu kan? Dulu kamu kayak gini rupanya, sama sekarang beda banget. Ya ampun, kamu operasi plastik. Enggak. Bukan. Itu bukan aku. Laporan ini palsu. Ini semua ulah Jiang Cha. Kak Sian, sebenarnya dia tahu segalanya. Dia bahkan tahu kita lagi cari muka ke ibumu. Diam kamu. Sayang, aku tadi cuma mau manggil adik. Dia nggak respon, jadi aku buka cadarnya. Nggak nyangka, dia malah mau nusuk aku pakai pisau. Aku tahu sekarang, rupanya dia cuma nggak mau. Aku ketahuan wajah aslinya. Jiang Cha, kamu ngaco. Lin Jiao. Kamu benar-benar. Sayang, ini semua salahku. Aku yang salah. Kalau saja tadi aku tidak menyibak cadar adikku, aku tidak akan melihat hidungnya yang miring. Dia pasti tidak akan marah seperti ini. Ini semua salahku. Mendingan kamu mati saja. Aduh, sayang. Lin Jiao. Berani sakiti dia di depanku. Tak kusangka. Kamu ternyata wanita yang begitu jahat. Kamu bilang aku jahat? Adik. Aku tahu kamu tidak ingin kami melihat wajah aslimu. Tapi lihatlah dirimu sekarang. Hidungmu miring. Wajahmu kaku. Payudara silikon. Pantat juga diberi bantalan. Kamu. Kak Sian. Kamu. Seluruh tubuhmu palsu. Tidak. Bukan begitu, Kak Sian. Dengarkan penjelasanku, aku. Jadi selama ini, aku terobsesi dengan tubuh silikon? Aku kira ini semua alami. Selama ini aku tertipu. Aku tahu salah. Kumohon maafkan aku sekali ini, ya? Kak Sian, kamu lupa janji. Di antara kita? Hah? Berdiri. Aduh, Masa sih? Lucian, cewek yang lu anggap suci banget ini. Ternyata cuma boneka plastik. Masih berani lu cium? Gimana rasanya? Kok bisa silikon? aduh.
Sayang, aku pingsan lihat darah. Ayo pulang. Pulang. Ayo pulang. Tunggu dulu. Hang. Tas ini beli gue. Ayo. Xian, dia jijik sama aku. Enggak, aku nggak boleh gini. Gimana dong? Aduh. Dokter, Bu, ada apa ini? Semuanya palsu. Aduh, Loh, ada apa? Kenapa bisa cedera? aduh, Bu, tenang. Ini darah adik. Apa? Dia cedera? Mati atau cacat? Es, Dia kenapa? Kok kayak setan? patah hati, kali. Wah, ceritain dong, kenapa putus? Mau dengar? Begitu gue masuk. Iya, mereka putus begitu saja. Bikin hati mati rasa dan hancur. Hebat. Hah? Kali ini perang antara ibu mertua dan menantu. Kita menang total. Langsung taklukan, double kill. kenapa? Kenapa langit begitu kejam padaku? Aduh, nak, kamu ini ngapain sih? Sedih-sedih amat. Ah, Ah, jangan nangis, jangan nangis. Nak, kamu ini ngapain sih? Sudah setengah hari pulang, gak mau makan juga. Mama dan Caca khawatir sama kamu. Aduh, Mama tahu, dunia orang dewasa itu. Gak semudah itu, loh. Ah, pernah punya wanita seperti itu. Anggap aja itu pengalaman hidup, ya? ah, Pokoknya, kalau kamu mau pulang, Mama dan Caca selalu nyalakan lampu buat kamu di rumah. Menyiapkan makanan, nunggu kamu pulang. Jianca, nulis kata-kata apa ini? Aduh, udah. Kamu terlalu polos. Cuma modal tipu, langsung janji seumur hidup. Anak Mama terlalu baik hati. Kamu harus tahu, di dunia ini cuma Mama yang paling baik. Mama gak akan menyakiti kamu. Ah, putusin aja sama wanita itu. Oke? tapi, MA. Aku masih nggak bisa move on. Aku sedih banget. Mama tahu kamu sedih. Sekarang gak mau ngapa-ngapain, ya? Gak mau keluar, kita gak kemana-mana. Kita istirahat di rumah aja. Kamu bisa dengerin kata-kata ibu gak sih? Ibu, aku ngerti. Aku cuma nggak mau keluar rumah dulu. Soal perusahaan. Perusahaan. Urusan perusahaan serahkan aja sama kita. Sayang, kamu seharian belum makan. Tadi aku masakin nasi. Bangun dulu makan dikit ya. Dia khawatir banget sama aku. Rupanya Jiangca. Cantik juga ya. Kayaknya aku juga punya bakat jadi. Si Jalang Lin Jiao Jiao itu. Urusan perusahaan, bantu aku ya istri. Makasih. Memang capek. Tapi demi kamu, aku sama Mama. Nggak masalah ngelakuin apa aja. Istirahat yang cepat ya. Selamat malam. Anak ibu, jangan sakit hati lagi. Cepat tidur. Mama, selamat malam. Asyik. Hah? Dengan otak selevel dia. Hidupku yang dulu kenapa bisa bodoh banget nurutin dia sih? Buat melawan kamu? Ah,
udah berlalu. Kamu nggak tahu, lihat kelakuan brengseknya. Pengen banget aku tampar dia. Boleh-boleh. Tapi tahan dulu ya. Nanti masih banyak kesempatan buat nampol dia. Ayo. Ada Jiao Jiao. Aduh aduh aduh. Kakak Xian, aku salah. Godaan basah-basahan nih. Atmosfernya dah kenceng banget. Loh, aneh. Nggak hujan kan? Airnya dari mana tuh? Udah jelaslah, dikasih-kasih sendiri biar kelihatan memelas. Aku nggak tahan deh. Pengen turun. Ibu, udahlah. Kalau kamu turun sekarang, malah bikin orang lain kasihan sama dia. Terus gimana dong? Dibiarin aja dia acting di situ? Kursus putri palsu itu emang nggak main-mainnya. Santai aja. Kita nonton dulu, nikmatin aksi dia. Oke. Kakak Xian, aku salah. Halusinasi. Aku sudah mulai berhalusinasi. Kalau saja aku bisa mencintaimu sedikit lebih sedikit, aku tidak akan merendahkan diriku sendiri seperti ini. Sekarang, aku sendiri muak dengan diriku yang seperti ini. Kakak Xian, aku cinta kamu. Kakak Xian, Coba tebak, dia bisa bertahan sampai berapa lama? kamu maksud Lin Jiao itu? Aku perkirakan semalaman. Hehe, aku maksud anak bodohmu itu. Dia sih. Ayo kita taruhan, tidak akan sampai 1 jam. Aku tebak 10 menit. 10 menit? Cuma cukup untuk naik ranjang. Aduh, Wah, lihat itu. Cepat sekali. astaga. Bahkan belum sampai 10 menit. Anak bodohku ini benar-benar sudah tidak bisa ditolong. Kakak Xian, Kenapa kamu memperlakukan dirimu sendiri seperti ini? Tidak bisakah kamu merawat dirimu dengan baik? Kakak Xian. Aku salah. Aku seharusnya tidak menipumu. Aku operasi plastik wajah. Kadang aku berpikir, apakah aku harus berterima kasih pada kecelakaan itu? Karena itu aku bisa memiliki penampilan seperti sekarang. Jadi, Bodoh. Kenapa tak beritahu dari dulu? Ini salahku. Aku salah paham, buatmu sedih. Kamu berkorban banyak untukku. Dan aku malah masih meragukanmu. ini salahnya Jiao Jiao. Jiao Jiao yang takut. Jiao Jiao takut kamu pergi. Takut melihat lagi, punggungmu yang pergi menjauh. Tidak akan. Aku pernah bersumpah, kita akan selamanya tidak meninggalkan satu sama lain. Jiao Jiao, aku cinta kamu. Kak Xian, lihat nggak? Belajar yang benar. Aduh, jangan deh. Benar-benar zaman sekarang ya. Jiancha, kamu tahu identitasku tulis-tulisan apa? Mau mengakaliku lagi? Apalagi? Pria kamu, pasti akan jadi pengikutku. Kamu lihat nggak tuh? Dia tantang aku perang. Kalau di kehidupan sebelumnya, kita berdua pasti langsung turun dan cakar-cakaran sama dia. Dia balik kali ini, kayaknya kita berdua bakal susah nih. Ayo pergi. Tenang, di rumah nggak ada orang. WK. Kamu mandi air hangat dulu sana. Kak Xian, kali ini kamu nggak bakal ninggalin aku lagi, kan? Jiao Jiao, tenang. Yang paling aku cinta itu kamu. Gak ada orang yang bisa pisahin kita. Suara apa tuh? Suara? Itu suara detak jantungku, karena cinta sama kamu. WK. Tapi kita kayak gini, gimana dengan Jiancha?
Kita pacaran begini, pasti kasihan banget sama kakaknya. Dia udah susah-susah ngebahagiain kamu. Gak ada cara lain. Aku cuma suka sama kamu. Aku bakal cepet-cepet bikin ibuku nerima kamu. Menantu, sepertinya kita harus ubah strategi sekarang. Lihat mereka begitu cinta. Kita tak bisa memisahkan mereka. Sungguh tak tertahankan. Aku sudah muak. Buang anakmu, suruh dia keluarkan semua uangnya. Lalu kunci mereka berdua, kunci mati-mati. Setuju. Lebih baik aku melahirkan tikus. Tikus pun tak semua mereka berdua. Ibu, tenang dulu. Kalau mereka memang cinta sejati, biarkan saja. Asalkan semua uang dan sahamnya kita ambil kembali, biar mereka hidup bahagia bersama. Mereka bisa berbagi suka dan duka. Apa rencanamu? Aku bersumpah, kalau aku berkhianat padamu, biar tubuhku busuk dan mati mengenaskan. Lucian. Pintu belum ditutup, kalian sudah berpelukan dan ciuman di sini. Malu-maluin. Kalian tak malu, aku yang malu. Kalian ternyata sedang berciuman. Jangan nangis, Kak Sian. Kita ketahuan. Bagaimana ini? Kita kan cuma duduk minum di sini. Ngemil kuaci, bukan mati kaku. Ibu, Jiangcha, maafkan aku. Kalian keterlaluan sekali. Jiangcha, kalau mau benci, benci saja padaku. Jangan salahkan adik Jiao Jiao. Sian, aku tahu dalam cinta, yang tidak dicintai itu yang jadi pihak ketiga. Aku tidak menyalahkan adik Jiao Jiao, karena dia berhak mencintai. Sedangkan aku, Sian, kalau kau memang gak cinta sama aku, bilang aja mau cerai. Aku pasti setuju. Kenapa harus begini? Tolongkan aku bilang aku. Dia benar. Bagaimana mungkin aku menyakiti wanita lain yang mencintaiku sepenuh jiwa, Jiangcha? Jangan terlalu mencintaiku. Hatiku sudah kuberikan pada adik Jiao Jiao. Anakku bodoh. Kau ngomong apa sih? Hah? Kau benar-benar mengecewakan ibu. Au. Jangan nangis, Cah. Pukul mereka. Lampiaskan amarahmu. Jangan ditahan. Wah, giliran gue nih akhirnya. Duh, ngejewer juga capek. Tahu, tangan gue aja udah pegel. Jiangcha, beraninya kau pukul kakak Sian. Tidak, biarkan dia memukul. Kau pikir aku mau mukul? Kalian yang keterlaluan banget. Tamparan ini buat mantu ibu, guna menghajar pria brengsek sepertimu. Tamparan ini buat ayahmu, guna menghajar anak durhaka. Tamparan ini buat kakek nenekmu. Tamparan ini buat eyang buyutmu. Tamparan ini buat ibumu sendiri. Aku, Fang Jinlian, nggak ngaku punya anak sepertimu. Kak Sian, aku masih pengen mukul. Nih, gimana? Bu, jangan mukul lagi. Aku cuma bisa mengalah. Aku cerai. Aku cerai aja, kan? Cah, kau bodoh. Di saat-saat seperti ini, perusahaan kita lagi genting. Terjadi skandal kayak gini. Saham bisa jatuh. Nggak boleh cerai. Kalau gitu, aku cuma bisa lanjutin pernikahan ini. Tetap jadi nyonya lu. Cuma bisa menyerahkan kakak Sian untuk adikmu. Dia begitu sabar dan pengertian, padahal sudah sangat tersakiti. Tapi masih mau mengalah demi orang lain. Wanita ini luar biasa, sudah begini pun masih tidak mau bercerai. Caca, Aku yang kejar. kamu kejar? Buat apa? Kamu selingkuh saat masih menikah.
Dia masih mau pertahankan pernikahan ini. Betapa besar pengorbanannya. Lalu bagaimana? Ibu punya cara. Menantu ini paling nurut sama ibu. Kasih uangnya ke ibu, biar ibu yang ganti rugi dan rayu dia. Betul. Ternyata masih perlu ibumu yang bersihin kekacauanmu. Rupanya kalian menunggu di sini. Kalian cuma mau mengincar uang Kak Xian. Nak, Terima kasih. oke. Makasih ya. Ibu berangkat dulu. Tunggu ya. Hidup seperti ini sudah tidak bisa diteruskan. Gimana? Berhasil. Bu. Hebat sekali kamu. Bukan kamu yang membantu dengan baik. Ayo, kita pergi main. Senang sekali. Bertahun-tahun aku tidak pernah sebahagia ini. Kalau ada minuman alkohol pasti lebih seru. Jangan bilang begitu. Wah, ini adalah dari orang. Aku hampir depresi. Ayo, kita minum. Naik mobil. Ayo, hahaha. Abang Xian, kenapa kamu kasih semua uangnya ke mereka? Terus kita tinggal apa? Kita udah berutang banyak banget sama Jiangcha. Ganti rugi duit nggak bakal bisa nutupin luka yang dia derita karena cinta. Ini jelas nggak beres. Apa dia jadi bodoh karena gue? Dia cinta banget sama gue. Pasti sakit banget hatinya. Cuma bisa gue ganti pakai duit. Gue cuma berharap dia bisa hidup tenang. Nggak pernah lihat ibu yang mukulin anaknya sendiri kayak gitu. Nggak. Semua yang dia lakuin itu buat kebaikan gue. Bisa jadi mereka berdua udah komplotan. Sekarang, bisa aja lagi asyik-asyiknya di mana gitu. Ibu sudah setengah hidup berjuang untukku tanpa keluhan. Mau ngapain dia lagi? Soal Jiangcha. Badannya aja lemah kayak gitu. Mungkin sekarang mereka berdua lagi peluk-pelukan sambil nangis. Hers, Bersulang. kakak, hari ini kita cuma bersulang. Hahaha iya. Nanti kalau ada acara seneng-seneng kayak gini, harus panggil kakak, biar kelihatan muda. Kakak, Enak juga ya. Nggak heran anak muda suka. Gue juga suka. ini MAH biasa aja. Nih gue kasih tahu, sayang banget. Kamu baru balik ke masa lalu, udah setengah umur terbuang. Banyak tempat yang belum kamu datengin, Bu. Aku mau ajakin ibu ke banyak-banyak tempat. Begitu aku selesain mereka, aku bakal. Kita nonton goyang cowok ganteng aja yuk. Lo pernah lihat? Gitu deh. Cowok jangkung, otot kekar, gerakannya. Wih, KWK. Keren banget. Terus kita ke festival musik. Ke live house, terus yang penting. Semua tempat yang pengen kita datengin. Kita jelajahin sampai puas. Aduh, beneran nih, gua mau nikmatin hidup sepenuhnya. Mam, berkat lo. Lihat nih, sekarang kita kaya mendadak. Ini baru permulaan. Masih ada saham perusahaan nih. Nanti kalau sahamnya udah di tangan, baru keluarga lu bener-bener jadi milik kita. Mam, gua mau bilang nih. Lo harus jaga kesehatan baik-baik. Lo kan yang mau nemenin gua keliling dunia. Jangan sampai duit udah banyak, lo malah udah gak kuat jalan. Kebahagiaan hidup gua selanjutnya, taruhannya di lo. Bayangin kalau gak ada gua, lo gimana jalani hidup? Iya bener sih. Yan, gimana gua hidup kalau tanpa lo? Wah, ada kejutan. Ayo masuk semuanya. Wah, selamat malam bos. Maaf bikin nunggu. Ayo masuk. Selamat malam para bos. Selamat datang di Yesheng. Jangan, Mam. Kak Xian, jangan cuma duduk diam di sini. Kita harus ikut intip mereka.
Mam lagi liatin, apa yang perlu dikhawatirin? Tanganmu halus sekali ya. Nah, ini baru pria sejati. Selamat malam, saya nomor 3. Wah, Ibu. Bu, ini pria yang Ibu pesan? Kayaknya kurang cocok deh. Kok kurang cocok? Kamu tidak suka? Bukan, aku kan belum bercerai. Aku cuma mau lihat-lihat saja. Tidak apa-apa. Nanti kalau kamu sudah benar-benar bebas, aku akan bantu pilihkan. Aku paham soal pria-pria seperti ini. Ah, sudahlah. Aku tidak mau terjebak lagi dalam perangkap pernikahan. Berpikirlah lebih luas. Buat apa menikah? Lebih baik kita sewa yang lebih ganteng, kan? Bu, Ibu cepat sekali beradaptasi. Hahaha, Kalau gini aja deh, aku minta kontaknya dulu. Nanti setelah bercerai, baru aku hubungi. tambahkan. Baik, bos. Tambahkan saya. Tambahkan saya, Kak. Aku yang tambahin. Oke. Terima kasih, bos. Ayo pergi. Tunggu. Yang itu? Bu, aku tidak mau pesan. Ibu boleh pesan. Hahaha, oke. Kamu tetap. Kamu terlalu tua. Pergi sana. Hahaha. Abang Sian, lihat, kan aku bilang mereka curang. Lihat betapa senangnya mereka main-main. Pasti ada kesalahpahaman di dalamnya. Kenapa? Aku nggak bisa lihat postingan teman-teman ibuku. Pasti diblokir, dong? Aku aja masih pakai akun lama. Akun sampingan kantor buat nge-add dia. Kenapa? Kenapa mereka bohongin aku? Abang Sian, Jiancang gak cinta sama kamu. Diam-diam, dia di sini senang-senang sama model cowok. Lihat senyumnya. Dan ibumu juga, dia juga. Berkhianat sama kamu bareng Jiangca. Loh, yang berjanggut ini siapa lagi? Ya ampun, uangnya hilang. Hah, Hei, nah. Kamu dari klub mana? Aku belum pernah lihat kamu. Bu, gimana nih? Tenang, ini cuma masalah kecil. aku ini dia, bangsat. Maling tamu ya? Sayang, Mundur. 3, 2, 1. Terima kasih, bos. Datang lagi ya. Ayo pergi. kalian ngapain sih? Abang Sian, Kak. Sepertinya dia beneran selingkuhin kamu. Aku. Kamu mau ngapain? Mau mukulin orang di depan mataku? Ibu. Ibu masih ibu kandungku gak sih? Udah kayak gini masih. Ibu malah belain dia. Dia selingkuh di belakangku. Siapa bilang dia yang cari? Kalau bukan dia cari, terus siapa dong? Aku yang cari. Ibu yang cari? Terus kenapa? Bapakmu juga udah mati lebih dari 20 tahun. Dia nggak bangkit dari kubur, masa kamu yang larang? Nemanin aku nari-nari, salahnya di mana? Sama, di tempat hiburan kayak gini. Panggil aku Kak Lian, jangan ibu-ibu mulu. Ibu? Dulu ibu bukan orang kayak gini loh. Tante, jangan lagi tutupin kesalahan Jiangca deh. Omongan kayak gini,
Siapa yang percaya? Huh, Ibu, tolongin aku, Kak Sian. Jangan mukulin dia. Nah, ibu, jangan pukul lagi. Kamu yang statusnya nggak sah aja. Mau ngatur yang sah? Buka tembok banget sih. Sekalipun kamu masuk keluarga ini. Kamu cuma istri anak brengsekku itu. Aku nggak bakal anggap kamu menantuku. Ibu. Maaf ya Kak Sian, aku nggak sengaja. Ibu. Gak apa-apa, ibu. Ini kan salahnya Jiangcha. Kok malah nyalahin Jiao Jiao sih? Jianca aja masih tahu diri. Cerai dulu baru cari cowok lain. Kamu, selingkuh saat masih nikah, masih merasa benar? Gimana? Masa kamu mau Jianca setia sama kamu? Cowok brengsek yang gak jelas dan pelin-pelan, seumur hidup? Tapi Jianca sekarang juga selingkuh saat masih nikah, kan? Aku yang panggil abang ganteng ini, mau apa? Mau tampar aku juga? Meski begitu, kalian tidak seharusnya datang ke tempat seperti ini. Aku melakukan ini demi kamu. Kamu bikin dia sedih seperti ini. Aku cuma ajak dia keluar, cari udara segar. Salahku apa? Sian. Aku tak pernah menyangka. Suatu hari aku akan dihadapkan suamiku sendiri. Bersama selingkuhannya, menangkapku berbuat serong. Jiangcha, aku. Cukup. Aku sudah. Aku tak mau melihatmu lagi. Cepat lari. Caca. Aduh, ya ampun. Lucian. Aku susah payah menghiburnya sepanjang malam. Sekarang kamu malah bikin ulah seperti ini. Dasar otak udang. Kamu benar-benar sudah tak bisa ditolong. Dasar tak tahu malu. Caca. Permisi, ini berwarna malam Hongkong, tagihan malam ini. Silakan diperiksa. Ini. Para abang ganteng ini, semuanya dipesan oleh kalian. Benar Pak, kalian yang bilang. Pesan abang ganteng temani dia dansa. Aku mengerti sekarang. Ternyata mereka benar-benar tidak membohongiku. Jiao Jiao. Sepertinya kita benar-benar salah paham terhadap Jiangcha. Harus cari cara untuk minta maaf padanya. Pelayan. Bungkus semua baju di toko ini yang cocok untuk menantu perempuanku. Semuanya. Dia yang bayar. Siap, Bu. Kak Sian, ini Jianca keterlaluan banget ya. Beli baju sebanyak ini, habis berapa duit tuh? Jiao Jiao, aku harus bilang nih. Kapan kamu jadi pelit banget gini? Kamu kan udah dapet cintaku. Tapi Jiangcha, selain status sebagai nyonya lu, dia gak dapet apa-apa. Kita udah salah sangka sama dia. Cuma beli beberapa baju doang, buat ganti rugi aja. Ya udah deh, aku ikutin kata Kak Sian aja. Jiangcha, punya si penyihir tua itu buat apa? Cuma dengan nangkep hati Lucian beneran. Baru kita bisa kuasai keluargamu sepenuhnya. Bu. Jangan-jangan kebanyakan? Masih kurang. Dia lagi main drama penyesalan cinta. Ya kita suruh dia keluar duit banyak. Haha. Mantap. Bu. Yang ini cocok banget loh Bu pakai. Yang ini luar biasa. Coba dulu Bu. Ya udah ibu coba dulu. Coba sana. Wahahaha. Jahe hangat. Jangan kira dengan cara ini kamu bisa aman jadi nyonya lu. Hanya aku wanita yang paling dicintai Abang Sian. Cintanya padamu cuma angin lalu. Tapi yang dia beri padaku. Udah jadi. Kamu. Jangan terlalu sombong. Abang Sian. Bu.
Wahahaha. Bu, Bagus nggak? sempurna banget. Kayak dibuat khusus. Menantuku yang pilihannya bagus. Ini yang kubeli. Bu, Dia tadi cari masalah sama kamu ya? tenang, sejak belajar beberapa jurus darimu buat Momel. Sekarang dia udah bukan lawanku lagi. Syukurlah. Kalau gitu baju ibu ini nggak usah diturunin. Ibu ajak kamu ke toko sebelah. Beli lagi. Wahahaha. Pelayan. Labelnya dibuka. Langsung bayar. Ayo, beli. Abang Sian, Ada apa? aku iri banget sama kakak. Tante baik banget sama dia. Jiao Jiao, kamu bodoh ya? Ibuku yang pilih menantu ini, pasti disayang. Kan masih ada aku. Kamu suka apa? Bilang, aku yang beliin. Beneran? Yang ini, dan ini juga. Bungkus semuanya. Baik. Kakak Sian. Kamu nggak merasa aku terlalu serakah, ya? Dasar si bodoh, mana mungkin? Asal kamu suka. Apapun akan kukabulkan. Aduh, mau aku mau muntah nih. Jijik banget. Kak, gimana kalau kamu juga pilih dua? Aku suruh Kak Sian yang bayarin buat kamu. Pilih apaan sih? Lu kira kita pengemis? Udah, nggak usah. Semua barang yang ada di toko ini, bungkus semuanya buat aku. Menantu keluarga lu, tak perlu dikasihani orang luar. Bukan itu maksudku. Seperti katak di punggung, menjijikkan. Mama, Jiao nggak bermaksud begitu. Diam kamu. Cepat pergi bayar. MA, kartuku mana? Mana? Aduh, seharian cuma mama-mama aja. Keren kan? Kakak Sian? Lu, kamu janji mau kasih aku cincin berlian. Janjinya masih berlaku, kan? Tentu saja masih. Wah, aku mau yang ini. Pantas aja dulu waktu nikah. Si gampang beli itu ya. Cantik nggak? Cantik. Itu kan Pak Lu sama Nyonya Lu? Jarang lihat mereka berdua bareng. Nyonya Lu apaan? Lu nggak lihat yang di samping Pak Lu? Itu kan selingkuhannya. Nyonya Lu? Masa ya belanja bareng selingkuhan? Nanti kalau dia punya anak, bukannya malah harus jaga dia saat nifas? Istri orang kaya begitu. Memang pengecut banget. Memang menyedihkan. Lihat, cincin berlianku 5 karat terbesar di toko. Hadiah dari Kak Sian, cantik kan? Wah, baru pergi beberapa menit, sudah ada yang berani lancang, ya? Tante? Menantu, jalan-jalan pakai sepatu hak tinggi pasti capek, kan? Bu. Aku yang bantu. Bu, jadi tadi ibu pergi. Kita perempuan ini, hidupnya sudah susah, loh. Kalau mau nyaman sedikit, jangan ditahan-tahan. Nanti semua sepatumu, ibu gantiin yang flat. Bu. Coba dulu sama menantuku. Baik. 50 karat. Bu, ini keterlaluan banget. Nggak kok, Tante. Cincin berlian 50 karat itu kan kelas kolektor. Toko perhiasan begini mana mungkin punya? Iya, betul. Kamu tahu dari mana nggak ada? Kurang pengalaman. Ini, aku dulu, Pak. Lalu dititipkan untuk dibuat khusus. Selalu diingatkan, katanya untuk menantunya. Nah, ini kamu beda. Katanya, baru jadi pasangan terbaik. Bu. Ini terlalu besar. Ini ibu beli waktu kamu nikah. Dirancang khusus untukmu. Sebenarnya dulu ibu sangat suka sama kamu. Tapi,
Ada sedikit kesalahpahaman, jadi belum sempat kasih. Sebenarnya dulu Mama sangat menyukaimu, tapi hanya ada sedikit kesalahpahaman, jadi tidak pernah diberikan padamu. Ini baru kuingat setelah lahir kembali, cincin berlian itu. Yang tak kau dapatkan di kehidupan sebelumnya, di kehidupan ini, ibu akan ganti semuanya untukmu. Kalau saja bukan karena pria itu, sepertinya aku dan ibu mertua. Seharusnya memang begini. Cincin berlian ini harganya berapa, sih? 2 miliar. Hah? Apa? Itu sudah termasuk biaya desain dari Master Genius Andong nih. Dan biaya pemasangan manual sepenuhnya, nilai akhirnya. 2 miliar. Ini terlalu mahal. Bu, sebenarnya aku soal cincin berlian. Gak ada keinginan khusus kok. Ini terlalu mahal, gak usah. Kak, 2 miliar itu bukan jumlah kecil loh. Kakak Sian mana ada uang sebanyak itu? Cih. Yang ini, sudah dari dulu ku pesan untuk diberikan pada menantu kesayanganku. Dia nggak punya. Astaga, ibu mertua ini malah beliin menantunya cincin berlian 50 karat. Ini bukan ibu mertua. Ini ibu kandung sendiri. Ibu kandung. Ini bukan menikah dengan bos lu. Ini lebih kaya dari bos lu. Lebih perhatian dari bos lu pula. Bu, ini kan bikin aku malu di depan umum. Hah? Waktu kau beliin Lin Jiao Jiao cincin berlian, kenapa nggak bilang malu? Menurutku kau ini cuma omong kosong. Bual belaka. Kakak Sian, aku suka. Aku mau. Beli. Bu, cincin berlian ini terlalu besar. Jari aku gak muat. Ya agak kebesaran, pakai di pergelangan tangan aja. Pakai. Aduh. Wah, berkilau banget. Cantik banget. Bu, terlalu silau. Hahaha. Anak lelaki ibu gak bisa pilih, tapi calon menantu bisa. Kamu yang paling ibu suka. Aku paling suka sama ibu. Ibu juga, nak. Aduh, Gak marah ya. Pak Lu, maaf, saldo di kartu ini tidak cukup untuk membeli cincin berlian yang dipegang Nona ini. Hah? Apa? Coba periksa lagi. Ada apa ini, Kak Sian? Maaf ya, Jiao Jiao. Kan kamu tahu. Kartu hitamku sudah kuberikan ke Jiangcha. Bukannya kamu sudah dapat hatiku? Gimana kalau? Aku nyanyikan lagu untukmu? Hah? Pak Lu, kartu Anda. Terima kasih. Gak ada guna. Seru. Seru banget. Hari ini akhirnya aku lihat wajah Lin Jiao Jiao. Mukanya bisa hijau segitu rupanya. Surface hair right. Puas banget. Siapa suruh dia nakal sama kamu? Memang pantas dia angkat batu, lalu jatuhin ke kakinya sendiri. Bu, jujur aja, ibu memang baik banget sama aku. Tentu saja. Aduh, kalau saja ibu benar-benar ibu kandungku. Gampang, nanti setelah kamu cerai, ibu angkat kamu jadi anak angkat. Anak angkat? Aku mau yang asli. Jangan. Kenapa? Kamu menyesal? Lebih enak kita jadi sahabat. Bisa jalan-jalan bareng, ngegosipin cowok-cowok brengsek, terus cari abang ganteng. Haha, Bu. Kamu ini, ada benarnya juga ya? Gini aja. Nanti Lucian bisa panggil aku, tante kecil. Hahaha. Udah, deal. Yes. Nanti aku gak bisa bayangin. Wajah Lucian bakal sehijau apa. Cuma mikirin aja udah senang. Aduh,
Aku mikirin aja udah seneng banget. Jian si bodoh itu, tega banget ngasih semua uangnya ke Jiangcha. Apa artinya akting manisku selama ini? Selama ini gue pura-pura lembut, bijak, dan gak matre di matanya. Semua itu buat apa? Saham? Iya, Jian punya 30% saham grup Fangwen. Nilai sahamnya ratusan miliar. Kalau gue bisa dapetin saham-saham itu, masa gue masih takut sama Jiangcha? Perceraian pasti lancar. Nanti, bahkan si penyihir tua itu aja pasti bakal nyerahin perusahaan ke gue dengan 2 tangan. Kok kamu datang? Kalau mama gue tahu, gue bisa hancur. Ini, Aku hamil. tapi gimana dengan Jiangcha? Dia sangat mencintaiku. Pasti dia nggak bakal kuat nerima ini. Kak Xian, aku nggak mau anakku lahir sebagai anak haram. Aku akan minta cerai sama Jiangcha. Kamu dan anak kita yang paling penting. Aku cinta kamu, Kak Xian. Apa maksud kalian? Tante, Kak Xian udah mindahin semua saham perusahaannya ke aku. Sekarang, aku juga salah satu pemegang saham grup Fangwen. Apa? Lucian, kamu berani-beraninya mindahin saham grup ke cewek ini? Kamu sengaja mau bikin mama mati kesel, ya? Mama, Jiao Jiao itu wanita yang paling aku cintai. Lagi pula, dia lagi hamil. Cucu mama. Apa? Tante, aku tahu tante nggak suka sama aku. Tapi Kak Xian mindahin saham ke aku cuma buat jaminan dasar buat aku dan anakku. Soal minta cerai sama Jiangcha, itu cuma biar aku dan anakku dapat status yang layak. Kalian berani banget? Ibu, kenapa kau? Kak Xian, aku sangat takut. Cepat panggil ambulans. Jangan takut, jangan takut. Cepat panggil ambulans. Kau tidak lihat ibumu pingsan? Tapi, Kak, aku juga sangat takut. Perutku ini masih mengandung keturunan keluarga Lu. Ya, Jiangcha, Jiao Jiao. Masih mengandung anakku. Lucian, ini ibumu. Kau sama sekali tidak khawatir padanya? Tidak apa-apa. Ibuku biasanya sehat. Mungkin cuma kaget dan stres mendadak. Sudah jelas kelihatan. Peduli atau tidak ibumu, kau tetap binatang. Kalau kau tak telepon, aku yang telepon. Kak, lebih baik kau tanda tangani dulu surat perceraian ini. Kalau tidak, ambulans ini mungkin tidak akan datang. Kembalikan ponselku. Kau mau apa, Kak Xian? Jangan macam-macam. Kenapa tenaganya sekuat ini? Selama aku belum menandatangani, aku tetap nongol. Kalau kau mau saham perusahaan ini, harus lihat apakah aku setuju. Ibu, kau baik-baik saja? Halo? Tante, tidak mungkin. Aku sudah mengubah takdirku di kehidupan ini. Hah? Kau tega? Ibu. Kamu hebat banget ya. Ya karena kamu juga ikut andil kok. Ayo kita pergi jalan-jalan. Senangnya. Bertahun-tahun aku nggak pernah senang kayak gini. Ini MAH belum apa-apa. Sayang banget. Kamu baru hidup lagi, tapi udah setengah umur terbuang. Nanti abis aku urus mereka, semua tempat yang pengen kita. Bakal kita jelajahin satu persatu. Ibu, kamu harus jaga kesehatan. Ya. Kamu kan yang mau nemenin aku keliling dunia. Jangan sampai uang banyak, tapi kamu tak kuat jalan. Kita-kita ini, hidupnya udah susah. Kalau mau nyaman dikit, jangan ditahan-tahan. Nanti sepatumu, ganti semua yang haknya datar. Ini waktu kamu nikah, ibu yang fotoin. Didesain khusus buat kamu. Sebenarnya dulu ibu suka banget sama kamu. Cuma, ada salah paham kecil. Jadi nggak pernah dikasih.
yang gak kamu dapetin di kehidupan sebelumnya, di hidup yang ini. Ibu bakal gantiin semuanya. Dok, tolong bantu aku satu hal. Jangan bilang dulu ke dia. Takut badannya nggak kuat. Ibu, udah bangun? Gimana rasanya? Aku dengerin omongan kalian tadi. Kayaknya di hidup yang ini, aku tetap nggak bisa lolos dari akhir yang sama. Ibu, kanker payudara sekarang peluang sembuhnya besar. Tadi dokter bilang harapannya 70%. Ada aku di sini. Ibu tenang aja. Ibu pasti nggak bakal kenapa-napa. Siapa yang suruh kalian datang? Tante, kami dengar semuanya. Tante kena kanker payudara stadium akhir. Nggak bakal lama lagi. Mendingan, harta warisannya kasih ke kami sekarang juga. Bukan aku yang minta, ini buat cucu kandung Tante. Siapa tahu, Tante masih sempat ketemu cucu kandung. Cucu kandung? Dasar bajingan. Pergi sana. Mama, jangan yang ini. Lagi diinfus, nanti rusak sayang banget. Mama, toh umur mama juga udah nggak lama lagi. Mending, Surat pernyataan berhenti berobat sudah ditandatangani. Krematorium juga diatur. Tinggal tunggu kalian berdua menghembuskan napas terakhir. Mama, Jiao udah konsultasi sama dokter. Rumah sakit udah angkat tangan. Lagi pula, selama kalian masih hidup, terlalu merusak reputasi keluarga lu. Beberapa waktu ini, saham turun bikin aku pusing 7 keliling. Menurutku mending, Kalian buru-buru banget mau ngurusin pemakamanku, ya? Mama, toh penyakit mama ini juga cuma masalah waktu. Mau aku mati sekalipun, aku nggak bakal kasih kalian sepeser pun. Keluar! Jiangcha. Jiao emang udah gak sabar nunggu. Gimana kalau kamu tanda tangan ini aja? Kita kan pernah jadi suami istri. Kartu yang dulu aku kasih, anggap aja sebagai ganti rugi. Aku pasti gak tarik kembali. Lucian, aku harap kamu jangan menyesal atas keputusanmu hari ini. Kakak tenang aja. Kak Sian sama aku, seumur hidup nggak bakal nyesel. Setelah tanda tangan, bawa itu dan pergi. Jangan ganggu ibuku. Jiangcha, semoga kedepannya kamu jauhin Kak Sian. Abis tanda tangan, pergi sana. Pergi! Pergi! Anak durhaka! Mereka berani-beraninya mainin trik licik gini sama aku. Bikin emosi banget. Kondisi sekarang emang agak ribet. Papanya udah lama pergi. Selama ini, aku cuma seorang wanita yang ngurusin perusahaan. Aku susah payah besarin dia. Aku nggak pernah berhati sama dia. Ngasih yang terbaik. Dia malah, demi seorang putri palsu, pengen aku cepet mati. MA. Nggak apa-apa. Masih ada aku di sini. Caca, Mama juga nggak punya apa-apa yang bisa ditinggalin buat kamu. Tabungan Mama, properti, sama saham grup, itu semua buat kamu, ya? Bawa aset-aset ini, pergi jauh-jauh dari sini. Jalani hidupmu yang masih panjang. Jangan sia-siakan di kubangan kotor ini, Lucian. Dia anakku. Dosanya, biar Mama yang akhiri. MA, uangku sekarang cukup buat kita hidup bareng. Aku mau bawa Mama pergi dari sini, ke kota baru. Sambil cari uang, sambil obatin penyakit Mama. Hahaha, tulang tua kayak Mama ini. Mungkin sudah waktunya diambil yang di atas. Tak usah jobati. MA, kan kita udah janji? Begitu aku cerai sama Lucian, Mama mau angkat aku jadi anak, kita mau jalan-jalan bareng. Jadi sahabat yang ngegosipin cowok, pesan abang ganteng bareng. Pergi sana. Mau ngapain? Aku mau pulang, Lin Jiao. Bukan dari dulu mimpi mau masuk keluarga ini? Baik, aku kabulin. Aku mau mati di tangan mereka. Aku mau bikin mereka seumur hidup merasa jijik. Aku mau mereka saling benci, saling menyiksa, sampai mati. MA, tenang dulu, oke? Aku tahu Mama nggak rela.
Tapi nggak perlu sampai kita ikut-ikutan terjerumus. Masih ada cara lain. Cara apaan lagi? Aku akhir-akhir ini terus nyuruh orang ngintai mereka. Bocah bodoh. Lin Jiao Jiao. Caca, cepetan, dorong aku ke sana. Bukannya Lin Jiao Jiao lagi hamil? Dia ke poliklinik kandungan mau ngapain? Dengerin, cepet. Kedapetan banget ini ruangan, gak kedengeran suaranya. Iya nih, aku juga gak bisa denger. Cepetan, cepetan. Caca, kamu tunggu di sini aja. Aku yang masuk lihat-lihat. Oke, aku temenin kamu dulu. Dok, tadi yang keluar itu menantu saya. Dia kena penyakit apa sih? Jujur aja sama saya. Keluarga kami gak bisa hidup tanpa dia. Memang harus ibu mertua yang turun tangan. Sindrom infeksi menular seksual? Itu apaan? Kata dokter, ini disebabkan HPV, kutil kelamin. Sifilis, herpes, pokoknya. Semua penyakit jorok campur aduk. Semuanya penyakit berbahaya. Di kehidupan sebelumnya dia gak kayak gini. Jangan-jangan karena di kehidupan ini nasibnya jelek. Jadi dia... Caca, sekarang dia lagi di poli penyakit menular. Kita bagi tugas. Aku yang nahan dia. Kamu pulang, panggil Lucian ke sini. Maksud kamu? Biarkan anjing-anjing itu saling gigit. Sudah 3 bulan diobati. Kok belum sembuh juga? Kalau bukan karena uang yang dikorup dari Lucian cuma sedikit, aku juga gak akan cari pria lain. Pengobatan virus itu proses panjang, apalagi ini sifilis. Ditambah campuran penyakit lain. Walau sembuh pun, bekas luka di tubuhmu akan terbawa seumur hidup. Kalau begini terus, pasti kebongkar soal hamil palsu ini. Kalau gitu, mending aku manfaatkan dia sebaik-baiknya. Biar si nenek tua itu cepat-cepat mati. Mau kirim siapa mati? Kok kamu? Kebetulan banget, aku dengar hal-hal yang gak seharusnya didengar. Aku punya rahasia apa? Jangan lupa, sekarang perutku mengandung keturunan keluarga lu. Beneran hamil? Siapa aja bisa ngomong kosong. Aku punya laporan tes rumah sakit. Laporan bisa dipalsuin. Tapi tubuh nggak bisa bohong. Bertahun-tahun ini, kamu muter-muter di antara pria-pria berbeda. Ambil duit mereka buat operasi plastik wajahmu. Bikin diri jadi putri palsu yang lembut, baik hati. Dan sok anti-materialistis. Semua cuma buat deketin Lucian. Biarkan dia mati-matian cinta sama kamu. Bener kan? Hahaha, penyihir tua. Rupanya kamu udah tahu semua. Tapi emang kenapa? Sekalipun kamu kasih tahu Lucian, kamu pikir dia bakal percaya kamu atau aku? Oh ya? Sian, kok kalian di sini? Terkejut? Omonganmu barusan, kami dengar semua. Sian, aku tadi ngomong asal-asalan. Aku lagi gak waras. Jangan percaya. Aduh. Kak Sian. Kak Sian jangan lihat. Kak Sian. Percayalah sama aku. Kok ada yang bule hitam juga? Kak Sian, percayalah sama aku. Kita masih punya anak. Lihat ini apa? HPV, sifilis. Katanya kamu hamil. Hamil apa? Perutnya cuma penuh tumor busuk. Entah udah sama berapa lelaki, ngumpulin penyakit kotor. Bukan, ini pasti palsu. Aku cinta kamu. Sian, matiin lampu. Pantas saja. Setiap kali mau gelap-gelapan. Lu bilang itu? Itu katanya romantis, dasar brengsek. Rupanya yang lu raba bukan cuma silikon, tapi juga yang penuh racun. Sahammu sekarang masih di tangannya. Cepat ambil kembali. Sebelum dia betul-betul menguasainya. Kenapa? Kenapa kamu bohong padaku? Nak,
Pernah dengar skema penipuan cinta? Babi paling gemuk, dia potong paling dalam. Katakan padaku, beneran hamil atau enggak? Aku selalu menganggapmu gadis muda yang manis dan polos. Aku percaya, tapi kamu bohong dan main-main. Aku nggak sengaja. Ini semua salah kamu. Kamu hasutku lawan keluarga, jerumuskan ke penderitaan. Dasar pelacur. Kembalikan semua yang kau ambil dariku. Xian, mungkin kamu nggak percaya. Tapi perasaanku padamu tulus. Udah kayak gini masih bohong? Aku hampir aja termakan. Mama, Nak, percayalah padaku. Ibu, pergi. terserah kamu. Ibu. Maafkan aku kali ini, aku tahu salah. Saham. Sudah aku ambil kembali, Lin Jiao. Aku sudah putus total dengannya. Dia tidak akan pernah muncul lagi di depan kalian. Aku benar-benar tahu salah kali ini. Dasar tidak berguna. Warisan keluarga, kau beri orang seenaknya. Tidak pantas kau pegang. Segera serahkan sahammu ke Caca, lalu minggat ke kantor cabang luar negeri. Tanpa izinku, jangan berani-berani pulang. Caca, tolong bantu aku minta ampun ke ibuku. Kita kan suami istri. Kau pasti tidak tega melihatku diasingkan sejauh itu, kan? Lucian, lupa ya? Kita sudah bercerai. Oh ya, sebelum pergi, periksa kesehatanmu total. Kalau ketahuan sakit, mending cepat diketahui dan diobati, kan? Dokter. Ibu, senang? Senang? Sebentar lagi ada hal yang lebih menyenangkan. Apalagi? Jalan-jalan bareng, nyinyirin cowok, cari-cari abang ganteng. Ayo berangkat.